Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Mustafa dengan nomor induk mahasiswa E07219018. Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2 yang diampu oleh Bapak Saifullah Yazid, yang bertemakan tentang hazanah tasawuf dalam kurikulum pendidikan pesantren. Pondok pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pe, santri, dan an, di mana kata santri berarti murid atau dalam bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti penginapan. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang kiai untuk mengatur kehidupan para santri di pondok pesantren. Kiai menunjuk seseorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya. Mereka biasanya dalam pesantren salaf atau pesantren tradisional biasa disebut dengan lurah pondok. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan kiai dan Tuhannya. Ada beberapa elemen dalam pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain, yaitu 1. Terdiri dari pondok atau tempat penginapan para santri. Yang kedua, terdiri dari santri atau peserta didik. Yang ketiga, masjid sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren. Yang keempat, ada kiai atau tokoh atau sebutan seseorang yang memiliki kelebihan dari sisi agama dan karisma yang dimilikinya. Yang kelima, memiliki kitab kuning atau sebagai referensi pokok dalam kajian keislaman. Kemudian tipe-tipe pesantren di Indonesia. Nomor 1, pesantren tipe A, yaitu pesantren yang sangat tradisional. Pesantren yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, dalam arti tidak mengalami transformasi yang berarti dalam sistem pendidikannya, atau tidak ada inovasi yang menonjol dalam corak pesantrennya. Dan jenis pesantren inilah yang masih tetap eksis mempertahankan tradisi-tradisi pesantren klasik dengan corak keislamannya. Yang kedua, pesantren tipe B, yaitu pesantren yang mempunyai sarana fisik seperti masjid, rumah, kiai, pondok, atau asrama yang disediakan bagi para santri. Utamanya adalah bagi santri yang datang dari daerah jauh, sekaligus menjadi ruangan belajar. Pesantren ini biasanya adalah pesantren tradisional yang sangat sederhana sekaligus merupakan ciri pesantren tradisional. Sistem pembelajaran pada tipe ini adalah individual atau sorokan. Yang ketiga adalah pesantren tipe C atau pesantren salafi, ditambah dengan lembaga sekolah atau madrasah, SMU atau kejuruan, yang merupakan karakteristik pembaruan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Meskipun demikian, pesantren tersebut tidak menghilangkan sistem pembelajaran yang asli, yaitu sistem sorokan, bandungan, dan wetonan yang dilakukan oleh kiai maupun ustadz. Yang keempat, pesantren tipe D, yaitu pesantren modern. Pesantren ini terbuka untuk umum. Corak pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik dalam sistem pendidikan maupun dari kelembagaannya. Materi pembelajaran dalam sistem ini sudah menggunakan sistem modern dan klasikal. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan mulai dari tingkat dasar, barangkali PAUD, dan juga taman kanak-kanak ada di pesantren tersebut sampai pada perguruan tinggi. Di samping itu, pesantren modern sangat memperhatikan terhadap pengembangan bakat dan minat santri, sehingga santri bisa mengeksplor diri sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Yang kelima, pesantren tipe E, yaitu pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, tetapi memberikan kesempatan pada santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal di luar pesantren. Pesantren tipe ini
dapat dijumpai pada pesantren Salafi, dan jumlahnya di Nusantara relatif lebih kecil dibanding dengan tipe-tipe yang lainnya. Yang keenam, pesantren tipe F atau Ma'had Ali. Tipe ini biasanya ada pada perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi bercorak agama. Para mahasiswa diasramakan dalam waktu tertentu dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mahasiswa wajib mentaati peraturan-peraturan tersebut bagi mahasiswa yang tinggal di asrama atau ma'had. Kemudian nilai-nilai pendidikan pesantren perspektif tasawuf. Tasawuf sebagai kekhasan pondok pesantren menjadi model pendidikan yang urgent dikedepankan dalam konstruksi pendidikan pesantren berbasis tasawuf ekospiritualisme. Model pendidikan tasawuf harus menggunakan tujuan usul kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan pendidikannya. Manfaat pada pendidikan di dalam pesantren yang berbasis tasawuf sendiri guna memberikan bekal pada para santri sebagai perubahan pada lingkungan yang ada pada luar pesantren, dan juga untuk bekal nanti di luar pesantren guna membimbing masyarakat untuk menjadi yang lebih baik atau menuju pada kehidupan akhir hayat. Dan ada lagi manfaat dari pendidikan pesantren perspektif tasawuf guna masyarakat, yaitu ada 4. Yang pertama, memberikan alternatif solusi bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan penanganan lingkungan hidup di masyarakat melalui jalur pendidikan Islam yang sistematis dan terprogram. Yang kedua, mengurangi angka perusakan lingkungan di tengah masyarakat melalui wadah berupa program pendidikan pesantren berbasis tasawuf ekospiritualisme yang sangat memungkinkan diikuti. Yang ketiga, mendorong peran serta dalam membangun yang melalui jalur pendidikan pesantren berbasis tasawuf ekospiritualisme. Yang keempat, membangun pemerintah dalam menghadapi tingginya permasalahan lingkungan hidup melalui wadah berupa program pendidikan pesantren yang berbasis tasawuf ekospiritualisme. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.